Itu apa yang terjadi kalian terhadap Pasto? Berubah dong secara waktu. Oh iya dong. Kita jadi sibuk banget, going Sibuk places, ya banget. kan. Terjadilah sesuatu konflik. Gue merasa yang terjadi konflik ya gue sama Melto. Karena gini, pilihannya gue yang ngeluarin Melto atau gue yang keluar. Ini dramanya kalau boleh tahu seputar apa sih? Drama banget sih. Jadi Ambon-Ambon ini Ambon-Ambon ini. tapi sebenarnya drama. Tapi drama Hello Kitty. Oh, drama Hello Kitty. Di situ gue marah lagi sama Melto. Ternyata gue juga bukan malaikat yang bisa menyelamatkan siapapun. Apa sih yang begitu, tolong maafkan gue dengan segala ketidaktahuan gue ya, tapi mungkin gue mewakili kebanyakan pertanyaan orang di sini. Apa sih yang begitu spesial yang harus kita lihat datang dari timur yang perlu diperjuangkan? Yang kalian perjuangkan itu apa? Dan kenapa? Di situ aku lihat liriknya ada Pantai Raja Ampat menjadi saksinya, ya kan? Apa sih, Bung, sebenarnya yang diperjuangkan? Wah, ini panjang nih. Nggak apa-apa, saya punya waktu 3 hari. Jadi gini, semua berangkat dari kecintaan yang besar. Nggak tahu kenapa gue lahir besar di Jakarta, tapi apa yang ditanamkan sama bokap gitu ya. Bokap kan merantau ya. Kalau nyokap lahir besar di Jakarta juga. Oh, oke. Bokap merantau dari NTT. Apa yang ditanamkan beliau secara effortless, secara effortless, bukan yang lu harus mencintai, enggak. Tapi secara effortless itu justru yang jadi nempel banget di gue gitu. Kayaknya primordialismenya cukup tinggi gitu jadinya gue. Kayaknya rasa akan kayak mungkin komunitas, mungkin juga kalau kata orang Batak, makuling mudari, darahnya bicara. Darah bicara, Ya. darah ngomong nih ya kan. Jadi mungkin juga karena ikon-ikon musik Indonesia Timur yang gue besar dengan musik-musik mereka gitu. Jadi kayaknya tiba-tiba gue pengen aja bikin sesuatu yang merepresent identitas gue, tapi dengan packaging yang tetap sweet dan pop gitu. Muncullah lagu Cinta dari Timur itu. Dan gue mau reveal sesuatu. Nah, ini juga bisa jadi ajang gue untuk klarifikasi ya mengenai narasi ini. Jadi ada salah satu narasi namanya Nusa Hitam. Nggak tahu kan? Enggak. Nusa Hitam ini istilah baru untuk Indonesia Timur. Oke. Yang sebenarnya source-nya adalah Melanesian. Oke. Tapi kalau kita bicara Indonesia Timur secara geopolitik, ada Sulawesi di situ. Iya. Kalau kita bicara darah, bicara identitas, Indonesia Timur ini sebenarnya Melanesian. Iya. Tapi kalau bicara Melanesian, ada negara-negara Pasifik. Iya. Oke? Iya. Nah, representasi Melanesia di Indonesia itu Papua, Maluku, NTT. Oke. Yang sebenarnya ini satu nenek moyang nih sebetulnya. Mereka ini Tiga ini. Sebenarnya satu nenek moyang. Iya. Melanesia itu. Iya. Nah, gue menjadi begitu menjiwa ini setelah ngobrol sama Glenn Fredly. Dia lebih paham kan? Iya. Jadi di sekitar tahun 2000-an, 2004, Glenn Fredly itu dipanggil sama almarhum Om Frankie Sailatua. Oke. Beliaulah yang mencetuskan ide Nusa Hitam ini. Bagaimana caranya Papua, Maluku, NTT ini bisa teramplified gitu dengan seni budayanya. Karena beliau merasa waktu itu banyak isu-isu Indonesia Timur yang bisa di lift up dengan narasi seni dan budaya gitulah awalnya. Dan waktu itu Glenn ngobrol sama gue sekitar bulan Februari 2020 sebelum dia meninggal. Kan sebelumnya gue sempat maju politik ya. Oh, sempat nyalek. Gue sempat nyalek politik tahun 2018. Lewat partai, lu ikut partai? Merah, oke. Dapil NTT. Oke. Tembus nggak? Nggak tembus. Gue kursi keempat waktu itu. Gue dapat suara sekitar
31.000 lah. 2020 nih. 2018. 2018. Ya, yang caleg. Yang terakhir pilek ya. sebelum. Terus gue sempat exercise, akhirnya nggak jadi tuh. Akhirnya gue ketemu Glenn, sempat exercise lah. Urusan inilah bagaimana pergerakan usaha hitam, bagaimana pergerakan untuk mengamplify Ambon City of Music dan lain-lain itu lewat narasi Nusa Hitam ini. Udah sempat exercise dan lain-lain lah. Udah sempat mau bikin banyak activity gitu. Nah, dalam proses itu tiba-tiba gue semakin kayak, terus tiba-tiba Glenn ngomong gini, Nyong, panggil gue Nyong ya, jangan gue terus kayaknya yang harus bunyi bergerak mengenai ini. Lo juga udah mulai harus bergerak, karena pentingnya regenerasi itu kan dia bilang. Jadi kayaknya dia menyebutlah, mention tuh 2 nama. Kayaknya yang bisa gue andalkan itu adalah lu dan Berry Likumahua. Berry, oke. My Body. Iya. Berry Likumahua. Dua nama ini ya, terucap. Lu belum tahu saat itu dia akan pergi ya? Belum tahu. Terus Glenn akan pergi. Begitu setelah ngobrol, oke Nyong, gue kirim lo beberapa berkas, nanti kita exercise by Zoom aja. Karena COVID waktu itu kan nggak bisa terlalu banyak. Teman gue ngobrol sama Glenn itu di M Block itu dari jam 8 malam, dari jam 11 malam sampai jam 2 pagi, lo bayangin Kak. Dan Glenn nungguin gue dari jam 8 malam. Kakak, gue kayaknya telat nih, kita atur hari lain aja, gue bilang, karena gue ada job nyanyi waktu itu. Nggak apa-apa, lo tetap kesini, gue tungguin. Glenn Fredly nungguin gue dari jam 8 sampai jam 11 malam, gue bilang, ini ada apa? Segitu pentingnya nggak dia. Nggak segininya, biasanya kita yang nungguin dia. Iya. Kan gitu. Segitu pentingnya dia mau hand over something ya. Nggak tahu ya, apa yang gue pikir waktu itu, gue nggak tahu. Iya, lo nggak tahu dia bakal berpulang kan? Dan nggak lama setelah kita ngobrol itu, dia kan meninggal bulan. Ya ini Februari. Nggak April ya. Bukan Februari ya? Bukan, dia meninggal April kalau nggak salah. Gitu. Setelah dia meninggal, gue jadi tertegun. Gitu loh ya. Mungkin ini udah masuk ke ranah apa, gue juga nggak ngerti, ranah spiritual atau ranah apa gitu. Akhirnya gue merasa apakah ini yang harus gue lakukan. Akhirnya gue sempat berjibaku tuh sama diri gue sendiri tuh. Lo mau melanjutkan narasinya apa enggak? Gue udah mempertimbangkan segala bentuk resikonya juga. Jangan sampai nanti ada statement, lo sok ke Glenn-Glennan, lo mencuri panggung Glenn Fredly. Iya. Oh, lu sempat mikir itu ya? Sempat mikir itu dan terjadi. Ada yang ngomong gitu? Oh iya? Banyak. Dan circle yang penting yang ngomong gitu. Apaan sih ini Ryan gitu ya? Jadi mereka merasa bahwa gue tuh mau jadi Glenn Fredly. Ya ngambil momen. Padahal bukan. Siapa sih yang tidak mengidolakan dan tidak merole modelkan Glenn Fredly sebagai musisi? Siapa? Ya. Generasi gua. Siapa? Semua. Siapa yang nggak merole modelkan seorang Pongki dalam menulis lagu? Siapa? Semua gitu kan. Yang gua coba teruskan nih spirit pergerakan Indonesia Timurnya, bukan spirit karyanya, bukan spirit sok nulis lagu kayak Glenn Fredly atau sok nyanyi kayak Glenn Fredly, bukan itu. Jadi jangan salah kaprah gitu. Ryan is Ryan. Dan gue lahir dari daerah yang sama, Indonesia Timur. Kalau kemudian musik gue juga punya similaritas yang sama kayak Glenn, karena kita memang lahir di era musik yang sama, dengan referensinya musik yang sama. Mau tahu siapa ayah saya dalam musik? Siapa? Babyface. Oh oke, ya. Ini referensi Glenn Fredly juga, bos. Ya. Gitu. Jadi kalau dibilang ngikutin, gue mau klarifikasi hari ini, enggak lah. Siapa yang bisa menggantikan Glenn Fredly? Enggak ada lah. Glenn Fredly itu sudah figur yang mahal lah di industri musik Indonesia gitu. Jadi ini kesempatan gue juga meluruskan bahwa kenapa sih segitu ngototnya gue sama Indonesia Timur? Karena Kak, masih banyak isu-isu di Indonesia Timur yang nggak bisa diteriakan dengan cara yang sporadis gitu. Jadi lewat musik gue merasa bisa menyampaikan ini secara tertib, secara elegan, dan bisa mempropaganda banyak hal gitu. Makanya gue tulis Cinta dari Timur. Di lagu itu ada lirik Pulau Sumba, Pantai Raja Ampat, dan Laut Banda.
Harapan lo apa berarti? Kalau secara musik orang lebih memperhatikan, atau orang mau berkunjung, atau orang mau memulai pembangunan? Kalau bicara talenta musik lah ya dulu ya. Talenta seni budaya di NTT itu, di Indonesia Timur itu gila banget. Oh iya, kalau itu talentanya gila banget. Dan sampai hari ini skena musik Indonesia Timur kan gede banget ya. Tapi tanpa kita sadar yang gede lagunya, tapi nggak subjeknya. Orang nggak tahu siapa yang nyanyi lagunya. Jadi gue merasa ada permasalahan di dalam keberhargaan diri ya, self esteem anak-anak Indonesia Timur. Yang punya talenta ini mereka nggak berani maju. Jadi menurut gue solusinya adalah mereka harus punya someone to look up gitu loh. Yang ketika mereka lihat dia bisa, gue juga berarti bisa. Kayak dulu Ryan melihat Glenn. Gitu. Gue mau terus berkarya supaya mereka punya bukan patokan sih, bukan juga role model terlalu besar. Ryan adalah kita. Iya. Kita adalah Ryan, bisa terwakili gitu. Dulu kan waktu Glenn muncul ya, itu kan di era-era Yana Yulio, di era-era penyanyi yang bening-bening, cakep-cakep, good looking gitu ya. Terus tiba-tiba ada Glenn Fredly, yang kulitnya hitam, yang mukanya juga ya so-so gitu ya. Bahkan dengan penampilan yang biasa-biasa aja gitu, yang mewakili. Pada awal muncul. Pada awal dia mewakili kok kayaknya gua banget nih orang gitu. Kamu bisa relate ya? Yes, yang lahir juga dari keluarga yang biasa-biasa aja. Iya, orang normal kulit sama kok bisa dia? Aku juga bisa. Kok dia yang selama ini terstigma bahwa lu harus jadi penyanyi kulitnya harus putih, harus keren, rambut harus jingkrak, nggak boleh keriting, harus lurus, gitu. Terus begitu lihat dia kayak, wah ini harap, gitu. Lihat Glenn akhirnya, gue jadi berani punya mimpi untuk menjadi superstar gitu. Orang Indonesia ada yang begini juga kok, gitu ya maksudnya. Self esteem gue jadi bertumbuh, bukan self confidence loh. Self esteem itu. Nah itu yang terjadi, hal yang sama yang terjadi sama gue di generasi Indonesia Timur hari ini yang ada di sana ya. Mereka nggak pede, gitu, nggak berani bersaing, nggak berani speak up bahwa mimpi itu harus diperjuangkan. Lo kalau di sana Kak, itu banyak satpam yang suaranya bagus-bagus, yang mereka bisa nulis lirik bagus-bagus. Nelayan yang pada saat mereka lagi nongkrong di pinggir pantai itu suaranya bagus-bagus banget. Iya. Yang bikin kita minder ya. Iya dong. Apakah saya layak jadi penyanyi? Suara bung ini. Iya. Kayaknya gue jualan cilok aja gitu kalau denger mereka nyanyi. Itu jadi gue yakin suara mereka yang sebagus ini dan setulus ini berarti mereka bisa menstimulasi diri mereka untuk bisa berkarya bikin lagu sendiri gitu. Iya. Gitu sebenarnya, sesederhana itu. Don't know how gitu ya. Sesederhana itu. Jadi kalau misalnya memang teman-teman yang lain punya kecintaan yang sama, mari kita bergandengan tangan. Jangan menjudge gue dengan narasi apapun. Enggak. Karena gue yakin gini. Output banyak yang keren ya. Tapi input yang paling menentukan. Ketika segala sesuatu dilakukan dengan hati yang tulus, hati yang benar, gue yakin pasti akan ada buktinya. Ryan Pono sampai hari ini nggak gimana-gimana banget menurut gue, tapi Tuhan sampai hari ini nggak pernah meninggalkan gue. Terus menciptakan infrastruktur untuk gue bisa terus bergerak. Asal lo mau gerak. Iya. Menemukan gue dengan banyak resources dan jaringan yang akhirnya bisa elevate perjalanan gue yang pelan-pelan bisa sampai di target-target yang sudah lo tentukan, milestone. Karena kadang-kadang kita juga suka gitu sih ya, minta sama Tuhan ini itu, tapi kitanya nggak gerak ya. You need to move. Yes. You need to move di mana Tuhan bergerak. Itu kayaknya ya. Dan gue percaya Tuhan akan merestui segala sesuatu yang baik. Cuman masalahnya kan terkadang kan kita bermasalah sama endurance ya. Bukan willing ya. Willing kadang-kadang mau, tapi once kita udah tabrakan sama endurance, gue capek nih. Gue stop gitu aja deh. Gitu. Nah itu yang kita kembali ke obrolan tadi yang gue bilang bahwa hikmat Tuhan itu yang paling luar biasa. Apa yang nggak pernah didengar telinga tidak pernah timbul dalam hati. Jadi sesuatu yang selalu ada dalam diri gue bahwa Kak, gue tuh keluar dari Pasto sampai pernah ada momen setelah menikah itu ya, gue nggak bisa makan ya. Nggak ada penghasilan. Nggak ada penghasilan, tabungan sudah habis, job udah nggak ada. Usia waktu itu? Itu 2014 ya? Iya, usia waktu itu udah berapa? 31. What? Sampai gue harus
wah ini gila sih. Gua harus ke restoran nasi Padang. Waktu itu gua ngontak di daerah Bintaro. Gua udah gak malu sih ceritain ini, udah lucu. Gua ke restoran nasi Padang, ya kenal gue ya tukang nasi Padang itu. Ya mas, gue pesen, mas saya pesen makanan, ya pesen 4 bungkus tuh. Buat gue sama istri gue makan pagi sama malam. Gue pesen 4 bungkus. Terus begitu mau bayar, gue yang belaga ketinggalan dompet. Aduh, dompet ketinggalan. Lu gue tuh paling gak bisa nih. Cerita-cerita gini gue paling gak bisa nih, gak bisa. Oke, padahal terus? Dompet bukan ketinggalan, gak ada duit. Iya, gak ada. Tabungan udah habis, udah gak ada lagi yang bisa dijual. Anak waktu itu udah ada? Belum ada. Oke, masih Dan berdua. waktu itu banyak tawaran untuk gue main di kafe. Reguler? Dengan harga yang lumayan. Tapi karena kekerasan kepala gue waktu itu, gue bilang gue gak mau. Gue masih punya mimpi yang lebih besar. Idealis? Gue percaya ini cuma fase yang harus gue lalui. Istri Dan nggak apa-apa? tahu. Istri nggak ngomel tuh? Ambil aja ini lah. hebatnya Boro Batak nih. Eda Batak ini ya. Eda Batak. Jangan kau ragukan. Jadi istri gue ini mensupport apapun yang jadi keputusan gue. Keputusan besar ya artinya ya. Apalagi yang berhubungan dengan karir. Tapi yang pasti segala sesuatu sudah gue jelaskan sama dia secara komprehensif gitu, bahwa gini. Once lo main di kafe, ya mungkin secara penghasilan lo besar, tapi untuk lo bisa balik lagi ke industri menjadi figur yang punya karya, kayaknya akan sulit gitu. Jadi dia juga percaya gue, dan waktu itu gue berhasil meyakinkan dia bahwa ini hanya fase yang harus kita lewati. Udahlah. Wow. Setelah itu gue Lu anak kedua yang sangat pemberani ya ngomong begitu. Bukan. Antara pemberani apa pemimpi ya, beda tipis, Bung. Iya, Oke. Terus akhirnya setelah itu tunggu dulu. Ya. Orang itu percaya lo ketinggalan dompet? Percaya dong. Percaya. Oh ya nggak apa-apa mas, gampang mas. Terus lu pulang bawa nasi? Setelah itu gue pulang ke Bintaro kan. Setelah itu nggak berapa lama kemudian, gue belum sempat ke situ lagi, dia udah tutup, udah pindah tempat, dan sampai hari ini, mas. Aduh, sini mas, minta maaf dulu. Kalau inget saya, nanti saya bayar 20 kali lipat. Yeah. Gitu, jadi sampai hari ini belum ketemu Si Uda itu. Dan setelah fase itu, akhirnya nggak lama. Fase itu nggak lama tuh, sesuai keyakinan gue, nggak lama. Setelah itu gue ketemu sama salah satu petinggi partai merah ini, Yeah. Yang akhirnya dia mengajak gue untuk berpropaganda lewat seni dan budaya. Yeah. Jadi gue diminta untuk memusikalisasi lagu-lagu puisi-puisi Bung Karno. Oke. Bikin album juga yang berasal dari tulisan-tulisan Bung Karno sama tim ya waktu itu ya. Itulah awal. Project itu yang menyelamatkan gue. Mulai ada penghasilan lagi. Mulai ada penghasilan lagi, mulai berjalan lagi, mulai reguler, punya penghasilan reguler lagi, dan akhirnya gue bisa DP rumah. Oh iya, dari situ tuh. Dari situ. Project itu yang tadi sempat pindah apartemen, terus bisa DP rumah, bisa beli rumah gitu. Artinya gue percaya bahwa nggak ada apapun selain musik ternyata yang bisa gue olah terus dalam hidup lo. Iya. Dan akhirnya membawa gue sampai hari ini. Bukan turun tapi naik. Jadi tangan Tuhan tuh ya. Ya, tangan Tuhan. Jadi ternyata dari proses, termasuknya Densi Uda yang hari itu harus jualan. Buanget. Percaya aja deh Raya nih. Buanget. Jadi gue bisa ngomong gini karena gue sudah melalui bahwa yang gue simpulkan adalah gitu. Ternyata perjalanan hidup gue waktu itu ibarat lagi dari Jakarta menuju ke Ciawi misalnya. Jadi hasil akhirnya tetap posisinya lebih tinggi. Tapi di dalam perjalanan yang melewati naik turun. Jadi hasil akhir gue percaya Tuhan selalu menyiapkan tempat yang terbaik. Tapi kan kadang-kadang gini, kita cuma berekspektasi, cuma berproyeksi di mana kita mau sampai gitu ya. Sampai kita lupa dari mana kita berangkat kan. Ya. Kalau kita ingat dari mana kita berangkat, harusnya kita jadi sadar bahwa kita sudah ada di tempat yang lebih tinggi yang Tuhan. Udah elevasi sebenarnya. Sudah elevasi sebenarnya. Ya. Jadi itulah yang jadi pengingat gue terus. Sebelum punya proyeksi dan ekspektasi yang tinggi jauh ke depan sana, gue selalu ingat dari mana gue berangkat. Itu siapa yang ngajarin lo waktu kecil? Enggak ada. Nyokap bokap? Yang bokap titipin sama gue cuma jadi laki-laki pemberani, jangan pernah jadi beban, dan selalu menyelesaikan apa yang sudah lo mulai. Cuma 3 hal ini. Oke, selesaikan apa yang sudah kau mulai. It's good ya. Jangan pernah jadi beban orang lain.
Itu aja. Jadi gue merasa dengan kerayan Ponoan gue ini yang sampai hari ini gue masih merasa bukan siapa-siapa dibandingkan yang lain. Tapi gue bisa melakukan yang sama dengan apa yang mereka lakukan. Berarti ada sesuatu yang lebih besar daripada gue nih sekarang, yang sedang menyiapkan segala sesuatunya buat gue gitu kan. Iya. Wow. Lu bakal ceritain nggak nanti ke anak-anak lu? Kan masih kecil-kecil sekarang, cowok-cowok ini. 3 hal ini yang sudah gue bagikan dari sekarang sama anak gue. Gitu, jangan, gue selalu bilang sama mereka, sebelum kamu menjadi pintar dan bisa melakukan banyak hal harus punya 2 Kak. 1 berani, 2 belajar. Kalau kamu nggak punya keberanian, kamu nggak akan bisa punya willing untuk belajar. Jadi setiap mereka mau belajar berenang, mau belajar sepeda, mau belajar apapun, kalau mereka ketakutan, gue selalu bilang ingat 2 apa tuh? Berani dan belajar. Oke. Wow. Gitu. Bapak ada pertanyaan lagi. Ini udah over dan beyond nih yang diceritain sama Ryan Pono kayaknya. Kita tampilkan tukang nasi padang. Mas bayar Mas. Makasih ya buat udah tukang nasi padang ya. Makasih banget, Anda dikirim Tuhan hari itu untuk ngasih gizi makan. hari itu yang mewaraskan saya untuk bisa terus berjuang. Iya, luar biasa. Gitu. Oke, setelah album 40 ini masih masa promo nggak? Masih masa promo. Lagi mau jalan tur 5 kota. Tur album 40, tapi jalan darat kayak zaman dulu, Mas. Iya, naik bus. Bandung. Elep. Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Bali. Ini termasuk yang paling enggak, berarti ntar lu datang lagi? Datang lagi nanti, startnya itu di Agustus akhir. Nah ini kan liburan soalnya ya, liburan. Kan? Oke. Ntar lu datang lagi kan kalau ada cerita lagi, undang lagi orang ini. Iya dong, ceritanya udah lain lagi tuh. Oke, jadi kita tunggu nanti hasil turnya gimana, ntar cerita-cerita lagi ya pas lu datang lagi bulan Agustus. Lalu untuk Ryan Pono kita berdoa agar tetap punya semangat setiap hari. Amin. Karena aku mengatasnamakan semua penonton Sofina Vitox hari ini mau berterima kasih karena lu udah berbagi semangat. Pasti saat ini yang nonton mungkin ada yang berada di dalam posisi yang mungkin mirip dengan lo yang lu ceritain tadi, dan besar harapan dari kami bahwa Anda tidak menyerah hari ini. Karena hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah, tapi katakan itu setiap hari. Amin. Oke, thank you Ryan Pono. Thank you, Kak. Sampai ketemu lagi. Selamat menikmati liburannya, guys. Thank you. You are loved. Bye. Gile bro. Lu ketawa lu terakhir bikin gua nangis. Ini dari keluarga Batak ya? Gimana maksudnya? Batak sama Ambon apa-apa endingnya nyanyi? Ya, iya.